Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ibrahim dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perbedaan dari statistik deskriptif dan statistik inferensial, serta menjelaskan tentang populasi dan sampel beserta contohnya. Statistik terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan data yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang karakteristik data seperti rata-rata, median, modus, dan variansi. Biasanya disajikan dalam bentuk tabel, diagram, dan sejenisnya. Contoh, rata-rata nilai ujian mahasiswa di sebuah universitas adalah 75. Tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2022 adalah 5,2%. Jumlah pengunjung situs web e-commerce dalam sebulan adalah 100.000. Rata-rata berat badan atlet sepak bola di sebuah klub adalah 70 kg. Statistik inferensial digunakan untuk membuat kesimpulan atau prediksi tentang populasi berdasarkan sampel data. Tujuannya adalah untuk menggeneralisasi hasil dari sampel ke populasi yang lebih besar. Contohnya, berdasarkan sampel 1000 responden, 60% warga Jakarta memilih mode transportasi umum. Kesimpulannya, mayoritas warga Jakarta memilih mode transportasi umum. Dari sampel 500 mahasiswa ditemukan bahwa rata-rata nilai ujian mahasiswa yang belajar 2 jam sehari lebih tinggi daripada yang belajar 1 jam sehari. Berarti kesimpulannya, belajar 2 jam sehari lebih efektif meningkatkan nilai ujian. Berdasarkan data sampel ditemukan bahwa konsumsi gula yang tinggi berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit diabetes. Maka kesimpulannya adalah konsumsi gula yang tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit diabetes. Dalam analisis statistik, langkah pertama biasanya menggunakan statistik deskriptif untuk memahami karakteristik data, kemudian menggunakan statistik inferensial untuk membuat kesimpulan atau prediksi tentang populasi. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang ingin diteliti. Populasi dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda mati. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti. Sampel harus representatif dan mewakili karakteristik populasi. Berikut beberapa metode sampling. Yang pertama, purposive sampling. Purposive sampling adalah metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Contoh, penelitian tentang pengaruh strategi pemasaran terhadap penjualan produk. Sampel dipilih dari 50 pengusaha sukses di Jakarta yang memiliki pengalaman minimal 5 tahun. Yang kedua, sampling jenuh. Sampling jenuh adalah metode pemilihan sampel yang melibatkan seluruh anggota populasi yang memenuhi kriteria tertentu. Sebagai contoh, penelitian tentang profil mahasiswa di sebuah universitas. Sampel diambil dari seluruh mahasiswa tingkat pertama yang terdaftar. Yang ketiga, snowball sampling. Snowball sampling adalah metode pemilihan sampel yang dimulai dari beberapa individu yang kemudian merekomendasikan orang lain yang memenuhi kriteria. Contoh, penelitian tentang perilaku konsumen produk makanan organik. Sampel dimulai dari 5 konsumen yang kemudian merekomendasikan teman-teman mereka. Yang keempat, incidental sampling. Incidental sampling adalah metode pemilihan sampel berdasarkan kesempatan ataupun kebetulan. Contohnya, penelitian tentang perilaku pengunjung mal. Sampel diambil dari pengunjung yang kebetulan berada di lokasi penelitian pada saat itu. Pemilihan metode sampling yang tepat bergantung pada tujuan penelitian, karakteristik populasi, dan sumber daya yang tersedia.